Aku bakal kenalin dulu siapa itu adalah Kak Marisa Eptasianti. Beliau adalah founder dari IMHU itu sendiri. Nah, jadi kita bakal bahas tentang fast fashion as new lifestyle. Jadi bakal bicara tentang Kak Octaviani, Kak Kaisa ini bakal jelasin apa itu fast fashion dan dampaknya bagi lingkungan itu apa. Gitu. Langsung aja, Kak Clarissa, silahkan. Iya, halo, selamat sore semuanya. Sore, Kak. Iya, perkenalkan dulu nih, nama aku Karisa. Ya. Aku founder dari IMHU. Pertama-tama aku mau ngucapin dulu makasih banget buat Kak Riki untuk dari tim MySpace juga udah kasih aku kesempatan buat bisa sharing hari ini di sini gitu. Mungkin langsung ke slide-nya aja. Jelas dulu pertama apa sih MHU? MHU itu adalah dan pakaian wanita yang memiliki fokus pada fashion kita kita membantu orang lain untuk bisa memilih baik. Terus kita apa yang akan itu apa gitu. Dan butuh manusia yang memiliki kebutuhan utama untuk pemainnya merasa nyaman. Untuk yang panas atau dingin, itu kan bisa bikin kita apa ya? Bisa bikin kita merasa nyaman. Terus juga menjadi pelindung dari hujan, salju, angin, dan cuaca lainnya gitu. Dan pakaian juga bisa banget bantu kita untuk mengurangi resiko tinggi dari kegiatan atau kerjaan kita. Kayak misalnya ngelindungin kita dari binatang, atau dari barang kimia, atau senjata, dan masih banyak lagi. Nah, karena itu pakaian itu sebenarnya benar-benar deket banget sama kehidupan kita. Karena mau apapun kegiatannya, kita tuh pasti pakai pakaian gitu. Kayak udah 11-12 lah sama makanan sebenarnya. Terus masuk ke sustainable fashion gitu. Kenapa sih? Pasti banyak yang penasaran juga. Kok tiba-tiba banyak gitu loh muncul brand-brand pakaian sustainable fashion, slow fashion, eco fashion, atau ethical fashion. Apa sih awalnya tuh kenapa gitu? Boleh next selanjutnya. Nah, cerita dikit di tahun 2013 itu terjadi sebuah insiden yang benar-benar menggemparkan dunia dan cukup besar di industri tekstil dan garment. Jadi ada sebuah bangunan runtuh di Bangladesh namanya Rana Plaza. Dia tuh menewaskan lebih dari 1.100 jiwa dan 2.500 orang luka-luka. Nah, dan gedung itu adalah sebuah gedung di mana perusahaan-perusahaan besar atau bisa kita sebut KPC itu melakukan produksinya di sana gitu. Jadi mereka tuh dari perusahaan sendiri menjamin keamanan pegawainya. Terus di sana teruntuk emang karena gedung itu biar cepat aja gitu dibikin, terus kayak ya semua tuh dipakai yang murah biar semua bisa cepat murah, yang penting semuanya beres tanpa mau peduliin para pekerjanya. Dan mereka pun kayak apa ya, dibayarnya tuh kadang murah banget, gak sesuai lah sama kerjaannya. Itu tuh udah kayak lebih ke tidak memanusiakan manusia sih gitu. Nah, boleh dilihatin videonya ya. Next. I started the day normally like other days.
Immediately, I take my camera and get there. I suddenly felt, am I in a war zone? I was hearing the scream from the rubble, someone saying, chop off my leg and pull me out. I stopped shooting. I was trying to help. Around 7:30, two volunteer workers called me and showed me two dead bodies under the rubble. I saw the bodies kind of huddle each other, holding each other to survive. I started shooting again. I felt like these images should be the voice of these people who died. No one knows their story, how they survive making these clothes for first world country. There's no question the contribution of garment industry in Bangladesh in the economy, but it needs more good rules and regulation. I see the brand names all the time. The tags remind me the tags I have seen in Rana Plaza collapse. People don't want to pay more. So if you don't want to pay more, how the producer would pay more to the worker? So it's like the chain, start from the consumer and ends to the labor, Still, a lot of people are missing. They didn't find their bodies. Somebody lost two daughters, two sons, husband, wife, both. Who will take their responsibility? Jadi intinya dari video itu setelah kejadian itu tuh benar-benar jadi sebuah momentum gerakan organisasi di mana ada yang namanya Fashion Revolution. Jadi mereka tuh kayak ngerasa nggak ada orang tuh nggak harus mati hanya karena sebuah pakaian gitu. Terus yang ada yang suka sih kayak bisa itu
Facebook ini orang yang belum tahu tentang kejadian ini gitu. Terus dua, street fashion tuh juga jadi salah satu industri yang menyumbang limbah bagi lingkungan itu cukup banyak. Terus nomor dua juga menyumbang polusi dunia karena fashion. Nah, produksi limbah itu semakin meningkat karena daya konsumtif manusianya pada pakaian itu juga meningkat dan dipengaruhi oleh silih berganti gaya fashion yang sangat cepat yang kayak mungkin dulu fashion tuh kita bagi cuman berdasarkan kayak apa ya cuaca kah misalkan musim dingin musim panas, tapi sekarang tuh bahkan sebuah konser aja bisa ada stylenya gitu. Boleh next. Nah, selain itu juga, selain menghasilkan limbah kimia juga, industri fashion itu banyak ngabisin sumber daya air. Lalu bahan-bahan pakaian sintetis juga mengandung serat plastik yang butuh waktu lama untuk benar-benar terurai. Dan dalam beberapa tahun terakhir ini, banyak orang yang nggak mengenakan baju yang sama berulang kali. Jadi banyak banget pakaian yang berakhir di tempat pembuangan sampah. Karena saat kita ngebuang suatu barang kan sebenarnya dia nggak hilang gitu, dia tuh hanya pindah tempat dan karena kita nggak tahu itu tuh kemana dan menjadi limbah dan numpuk di suatu tempat tuh. Next. Nah, sekarang aku pengen ngasih tau dikit kayak apa sih bedanya eco fashion, slow fashion, ethical fashion, dan sustainable fashion. Jadi kalau eco fashion itu brand pakaian yang dia tuh fokus di pemilihan material bahan yang digunakan. Contohnya kayak penggunaan bahan-bahan alami dan bahan-bahan yang bisa didaur ulang. Lalu bahan-bahan yang tahan lama dan gak mudah rusak gitu. Kalau slow fashion itu adalah brand pakaian yang fokus pada gaya atau stylenya. Jadi biasanya dia ngeluarin koleksi desainnya tuh yang timeless, yang gak kemakan zaman dan mungkin penggunaan warna yang basic dari padu-padan gitu. Kalau ethical fashion itu adalah brand yang fokus pada setiap etis apa kerjanya, dimana mungkin dari kerjanya, gajinya, dan juga udah memperkerjakan anak buah. Kalau bisa dibilang itu kayak menaungi si ekosistem gitu nah sekarang aku cerita lagi tentang brand IMF sendiri. Jadi sebenarnya brand IMF itu aku buat brand IMF itu sebagai dari segi brandnya, dari segi model desainnya, juga dari segi pegawai yang kerjanya. Terus apa sih dulu aku bikin itu awalnya di cuma juga sebenarnya jadi kayak susah banget apa dan aku pakai baju yang aku suka gitu. Karena buat aku sebagai orang nggak percaya diri, pakaian tuh bisa ngebantu banget aku buat jadi lebih percaya diri depan orang. Terus semenjak masuk kuliah, karena dulu kan kayaknya SMA tuh pakai seragam kita tuh kayak ya nggak mikirin besok pakai baju apa, besok kayak lagi pakai baju apa, tapi kayak saat kuliah tuh kayak tiap hari ganti baju, kayak bingung nih mau pakai baju apa ya gitu. Sampai akhirnya aku tuh konsumtif banget dan lumayan sering beli pakaian. Terus tiba-tiba datanglah ada dosen baru di kampus aku. Nah dia tuh unik banget. Kenapa? Karena dia tuh setiap hari pakai baju yang sama dengan desain yang sama, cuman warnanya beda. Jadi kayak ganti-ganti bajunya tuh pakai warna aja gitu. Awalnya aku mikir kayak apa ya, dengan orang yang ngerasa kayak kita setiap hari harus ganti baju, ngeliat itu tuh bener-bener kayak oh ada ya yang kayak gitu. Ada orang yang kayak punya seragam di kehidupannya, dan aku ngerasa hidup dia tuh jadi lebih apa ya, lebih simpel aja gitu. Buat aku kebetulan dia tuh jadi dosen pembimbing aku, jadi aku banyak banget sharing sama dia kayak kenapa dia pakai
kayak gitu. Dan kebetulan yang dia pakai itu adalah bahannya linen, jadi dia cerita karakteristiknya linen, kenapa dia suka linen, terus kenapa dia kenapa dan gimana bisa merubah hidup dia kayak gitu sih. Nah terus ya, nah nah dari situ aku tuh kayak mulai nyari tahu tuh istilah kayak saat itu bilang kalau barang kita lebih sedikit itu kita bisa kayak ngurangin beban hidup kita gitu loh. Terus aku nemu istilah capsule wardrobe di mana kayak kita tuh kayak cukup punya pakaian nggak banyak, mungkin sekitar 30 piece, tapi bisa kita mix and match dan emang pakaian-pakaian yang bervalue tinggi. Terus aku juga nemu lagi istilah minimalism di mana orang-orang yang hidup cuman dengan apa yang mereka butuhin aja gitu. Jadi semakin aku pengen bikin brand yang mungkin orang-orang yang dulu kayak aku tuh bisa ada ya kayak bisa ya orang tuh nggak harus ganti-ganti baju tiap hari, nggak harus ngikutin trend fashion yang selalu berubah sangat cepat itu gitu. Kita tuh kayak cukup cari style yang bagus buat diri kita tahu apa yang bagus dan ya reputation aja gitu, dipakai terus-terusan kayak gitu. Terus mengenal linen gitu. Kenapa aku suka linen dan apa sih kelebihan linen gitu. Linen tuh sebenarnya kain yang dibuatnya tuh dari serat alami, tanaman rami. Boleh di next ya. Nah, proses dia tuh emang cukup panjang dan lama, makanya harganya juga nggak terlalu agak lumayan gitu. Itu kalau di sejarahnya itu kayaknya udah dari zaman masih itu dan dari orang dulu awal-awal pakaian dan emang kuat, emang selamat gitu. Nah itu membandingkan kain dari serat alami lainnya, paling bagus dan berfungsi gitu. Jadi itu semakin dulu. Terus dia bisa diulang karena bahan dasar juga dari alam. Dan ini yang menarik banget, tapi ini tuh kainnya bisa dia tuh kalau di udara yang panas dia tuh bisa kayak jadi kita tuh jadi sejuk gitu pakai linen, tapi kalau di udaranya dingin dia tuh bisa ngebantu kita menghangatkan gitu. Percaya nggak percaya tapi bisa dicoba sih gitu. Boleh next. Nah dari limbahnya sendiri kebetulan aku tuh suka jahit, suka bikin sesuatu. Jadi saat awal-awal aku minta ke penjahit aku tolong sisa-sisa kainnya jangan dibuang, aku pengen tahu bisa jadi apa gitu. Terus sempet juga aku kayak bikin voting di IG bagusnya atau butuhnya customer aku tuh apa ya. Terus akhirnya kayak aku ini hasil limbah dari pengolahan limbah dari sisa-sisa kain. Hai semuanya, jadi hari ini aku mau bikin sesuatu dari sisa-sisa kainnya Ecu. Nah itu sisa hasil produksinya, ukurannya emang bakal beda-beda gitu. Nah sekarang aku mau pakai yang warnanya forest green. Tuh. Pertama pasti aku rapin dulu karena sisa-sisa kain jadi pasti ukurannya beda-beda dan gak rapi. Jadi pertama dirapin dulu. Terus hari ini aku mau bikin pouch serut. Nah pertama tuh nanti lipet dulu gitu kainnya untuk nanti tempat tali supaya bisa diserut si pouchnya. Nah ini sisa kain yang tadi, inget nggak? Aku mau bikin sesuatu juga dari itu. Tapi nanti aku lihat ya. Sekarang mulai dijahit di tempat pakai
suka ngejahit, jadi aku sering bikin apa ya, kayak macem-macem deh. Terus nanti biasanya aku kasih, kalau ada yang beli tuh pasti aku kasih gitu. Terus gimana ya langkahnya juga biar kita tuh bisa memiliki sustainable wardrobe atau bisa lebih apa ya, lebih conscious kali ya dalam membeli suatu pakaian. Menurut aku pertama yang paling penting itu kita harus ngerti dulu sama diri kita, kayak apa sih yang cocok sama model apa sih yang cocok sama bentuk tubuh kita gitu, kayak atau warna-warna apa sih yang cocok sama warna kulit kita. Terus bahan apa sih yang kayak pernah nggak sih beli baju terus ternyata bahannya nggak nyerap keringat terus nggak nyaman pakai ini. Nah kalau bisa jangan diulang gitu loh. Terus warna ini kayaknya nggak cocok deh di kulit aku, misalnya aku nggak mau beli baju warna ini lagi. Jadi saat itu tuh penting banget untuk menghindari saat-saat ada diskon yang benar-benar kayaknya rugi banget kalau nggak beli. Tapi kan saat kita udah tahu itu barang kita nggak butuh barang itu, kita bakal bisa lebih nahan diri untuk nggak ngebeli itu gitu. Jadi pertama kalau misalkan mau beli pakaian nih, pikir-pikir lagi dulu kayak kita butuh nggak ya beli itu, atau untuk apa ya, pikirin matang-matang. Terus kedua, kalau misalkan masih pinjam, baiknya pinjam aja, kayak misalnya untuk acara-acara yang cuma dipakai sekali, apakah itu ke undangan orang atau acara-acara event apapun, selama masih bisa pinjam, baiknya pinjam aja. Atau bisa juga tukar-tukar sama orang, kalau nggak salah ada tukar baju programnya di Indonesia. Atau kalau nggak tukar, coba belanja barang-barang bekas yang masih bagus. Sekarang kan banyak tuh ya thrift shop gitu di Instagram, di mana-mana ada. Terus kalau misalnya nggak mau untuk beli barang bekas juga, mungkin bisa coba untuk bikin sendiri. Walaupun emang kalau bikin sendiri perlu diperdalam lagi sih ilmu ngejahitnya, jadi agak sulit. Baru deh habis itu beli. Jadi kayak ada berapa step pikiran untuk sampai beli barang tuh penting banget gitu. Boleh di next. Nah, pokoknya menurut aku yang paling penting itu kita tuh harus sadar dulu. Karena aku tahu prosesnya tuh nggak gampang untuk sampai kayak kita benar-benar hidup sustainable. Tapi yang penting tuh ada kemauan dulu dan ngerti dan sadar dulu. Oh iya, mulai sadar kalau bahan kayaknya nggak mau beli. Misalnya kayak dulu mindsetnya yang penting banyak deh tapi murah, tapi dapetnya banyak. Dirubah jadi kayak nggak apa-apa satu tapi bagus, bisa aku pakai lama banget, bisa pokoknya banyak fungsinya kayak gitu. Makanya kesadarannya itu tuh penting banget. Jadi kalau misalkan ada, emang susah sih marketing tuh sekarang pinter-pinter banget. Apalagi kalau dulu kayaknya kita ngelihat iklan tuh kalau misalkan di jalan sambil lewat atau apa, tapi sekarang kayaknya iklan tuh di depan mata lewat terus gitu loh, kayak susah banget untuk menghindarinya. Makanya itu balik lagi sih pentingnya untuk tahu apa kebutuhan diri dan apa yang bisa ngebedain kebutuhan dan keinginan gitu. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih banyak semuanya udah mau dengerin. Thank you, Clarissa. Sama-sama. Oke, makasih Clarissa. Penjelasannya mantap banget sih Kak. Jadi lebih kayak jadi tahu gitu yang aslinya. Kan cuman kita kan konsumtif banget ya, suka beli-beli kayak diskonan. Iya. Shopee parah banget ya Kak. Kayak diskon emang kayak beli, cuma nggak butuh sebenarnya, cuma ingin aja gitu Kak. Godaannya terlalu banyak ya, terlalu berat. Iya. Bener banget. Makasih Kak tips-tipsnya juga Kak. Oke, langsung aja teman-teman kita ke tanya jawab ya. Ini udah banyak tanya. Mungkin aku bakal pilih-pilih kalau ada pertanyaan yang sama. Jadi yang pertama nih Kak, ada dari Aden Husni. Ini bertanya Kak, bagaimana cara untuk fokus dan konsisten mengatur living not wasting? Ini mau aku bacain beberapa dulu atau langsung jawab aja Kak?
Boleh deh beberapa dulu ya, tapi nggak mengatur apa tadi Kak, Maaf. Mengatur Silakan muncul mengatur aku chatnya. Mengatur living not wasting. Jadi mungkin cara bisa fokus dan konsisten gitu kak, biar ini konsisten ini itu yang pertama. Terus mungkin aku bakal ini ya kak ya, 3 pertanyaan dulu aja kak ya, setiap ya 3 boleh. pertanyaan bakal itu kakak. Yang pertama, terus yang kedua, kita dari dalam Ramadan mau tanya kak, kalau misal kita ngebuat karya dari ulang bisa limbah kerja, itu maksudnya kemana? Eco fashion kah? Itu yang kedua kak. Mungkin kak Clarissa juga bisa lihat di room chat juga kak ya, biar bisa ingat itu pertanyaannya. Iya. Terus yang ketiga ini dari Sarah Nabila Pramesti, dan di bidang fashion itu sendiri ditambah sedikit limbah yang dihasilkan, apakah ada tindakan hukum dari negara terkait isu ini, atau mungkin di Indonesia apakah ada industri fashion yang terbukti nyata? Pertama tuh ya itu balik lagi, kita tuh harus sadar apa ya, kadang emang susah banget sih ngebedain kebutuhan dan keinginan, karena itu tuh sebenarnya dasar banget buat aku. Jadi kalau misalnya kita udah tahu nih kita cuman ingin, mungkin bisa dikurangi gitu loh, karena sebenarnya kadang nih kayak misalnya kita beli sesuatu cuman karena pengen, tapi sebenarnya nggak butuh. Ujung-ujungnya tuh pasti nggak kepake dan jadinya wasting kan, jadinya numpuk gitu loh. Menurut aku itu sih. Pertanyaan kedua tuh maaf Zira, lupa tadi pertanyaannya apa ya. Oh iya benar kak. Soalnya di aku tuh chatnya nggak bisa dilihat ke atas gitu, cuman nggak kelihatan. Oh iya. Jadi yang kedua itu mau tanya kak, kalau misal kita ngebuat karya dari daur ulang, misalnya limbah itu maksudnya kemana? Ke eco fashion kah atau kemana kak gitu? Oh iya, kalau dari daur ulang itu dia masuk ke eco fashion sih. Jadi dia memanfaatkan barang yang udah nggak kepake kan. Terus tapi bahannya apa dulu ya? Memanfaatkan limbah seperti apa ya kalau boleh tahu? Kalau di sini misalnya ini sih kak, limbah kerja kak. Bisa sih, bisa, karena kayak misalnya kain perca jadi selimut kah, atau jadi apa gitu kan, jadi taplak meja gitu-gitu nggak sih? Halo, menurut aku sih iya sih, ya dia tuh bisa masuk ke eco fashion. Oke kak. Berarti nggak aku bacain aja pertanyaan ulang. Iya boleh, nggak apa-apa ya, Zara, maaf ya. Nggak apa-apa kak, santai. Ya. Itu yang pertanyaan ketiga sama dari Farah Nabila Pramesti. Jadi dia tuh tanya, di Indonesia ini mungkinkah ada kak industri fashion yang terbukti nyata mengeksploitasi pekerjaan gitu dan menghasilkan limbah yang benar-benar merusak lingkungan gitu kak, dan jika ada apakah benar-benar dilanjutin oleh hukum atau bagaimana kak? Mungkin kondisi yang ada di Sebenarnya sekarang juga. kalau misalnya dari mungkin menurut aku sih kayaknya pasti ada sih, cuman mungkin nggak ke-expose untuk yang, karena kan rata-rata fast fashion itu dia produksinya bukan di Indonesia ya. Tapi menurut aku kalau misalnya kayak bayaran di bawah upah minimum tuh sebenarnya banyak banget gak sih di Indonesia. Kayaknya setahun yang lalu juga ada buruh dari salah satu fast fashion juga di Indonesia yang mereka protes karena jam kerjanya nggak sesuai sama apa tuh namanya, sama gaji yang mereka dapat.
Terus kalau misalkan limbah tekstil tuh sebenarnya ada sih di Jawa Barat juga, kayak Sungai Citarum tuh sebenarnya tercemar juga nggak sih, karena limbah tekstil ini. Cuman aku belum 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 nyari tahu sih itu ditindaklanjuti atau enggak gitu. Oke Kak, lanjut ya Kak. Ya boleh. Ini pertanyaan dari Taufik Rahman. Aku orang komunitas ini ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita udah nerapin sustainable fashion sendiri, kita perlu mikirkan nggak buat bahan pencuci yang baik, misalnya pakai bahan pencuci yang ramah lingkungan atau gimana? Itu perlu dipikirkan nggak Kak? Perlu karena sebenarnya dari sustainable fashion sendiri kan, kita supaya pakaian tahan lama nih, kita juga perlu tahu kan cara ngerawatnya gimana supaya lebih maksimal gitu. Biasanya biasanya kan ada beberapa baju yang nggak bisa dikasih pemutih kah, atau dikasih beberapa campuran zat kimia, atau misalnya apa namanya cara nyucinya. Ada kan baju-baju yang nggak bisa tuh di dry, dicuci kering, yang baiknya gimana. Perlu sih kalau menurut aku. Oke Kak, ini pertanyaannya 2 pertanyaan, cuman saling berhubungan gitu Kak. Jadi aku langsung bacain aja videonya. Jadi dari Darna, apakah kalau ada linen yang udah campur dengan bahan lain atau enggak? Jadi udah ada nggak Kak baju itu yang campuran antara linen dengan bahan lain gitu? Kalau iya, gimana cara bedainnya Kak? Terus yang satu lagi tuh ini kalau cara tahu bahan pakaian gimana Kak? Terlebih orang yang bukan bidangnya kan awam banget sama bahan pakaian. Jadi dia tuh mungkin lebih tanyain gimana cara tahunya kalau itu linen gitu Kak. Jadi sama-sama bahas tentang linen sih Kak ini. Sebenarnya kalau campuran linen dan bahan lain tuh ada kok, dan itu tetap ramah ramah lingkungan gitu. Kalau mau tahu, ada namanya toko kain kit, dia tuh jual bahan linen dan juga bahan linen yang campuran kayak gitu. Cuman emang ada beberapa linen yang, sebenarnya linen tuh kan banyak banget ya jenisnya. Ada katun linen, ada pure linen, dan ada linen Thailand, pokoknya macam-macam. Kalau misalkan cara ngebedainnya, mungkin emang kalau bahan tuh harus dipegang sih, harus dirasain gitu, karena emang beda kalau dipegang. Tapi kalau mau tahu pure linen itu emang seratnya beda sama katun linen. Kalau pure linen tuh emang kalau di foto sih kelihatan bisa kayak ada serat-seratnya tuh jelas gitu sih. Aku bisa jelasin, mungkin ntar aku lewat gambar kali ya gitu. Terus cara ngebedain, baiknya sih menurut aku, karena kan emang agak susah ya ngebedain bahan, tapi kalau misalkan kenyamanan kan bisa dirasain dari sentuhan pertama, ya nggak sih? Kayak, oh ini bahannya adem, oh ini bahannya kasar, atau ini bahannya kayaknya nggak nyeret atau keras. Menurutku harus dipegang sih, harus disentuh. Terus baiknya tanya sih ke yang jualnya gitu, ini bahannya apa, cari-cari tahu juga, karena udah banyak kok yang jual-jual di internet gitu, biasanya dia ngasih keterangan di bawah apakah itu campuran atau bahannya bahan apa gitu sih biasanya. Oke Kak, lanjut ya Kak. Ini ada pertanyaan dari Lydia Tampu. Tanyanya, bagaimana ciri merek atau produk yang etikal atau sustainable Kak? Mungkin ini ada nggak sih Kak? Mungkin maksudnya gini Kak, ada nggak sih ciri merek lain atau bahan lain yang sustainable selain linen sendiri Kak? Ada kok, ada banget, banyak. Jadi ada yang bahan-bahan dari serat alam itu, ada Tencel, ada kayak
ada katun juga sebenarnya bagus, cuman kan katun tuh sekarang banyak kayak campuran gitu kan. Terus bentar. Terus ada biasanya sih kalau misalnya mau tahu brand itu tuh sustainable fashion atau enggak, bisa dilihat sih, pertama banget bisa dilihat dari pemakaian material sih menurut aku, karena itu Pak, yang menurut aku sih itu lumayan penting ya, material yang digunain tuh gitu. Oke Kak, karena gini Kak, dari Priska Manulak, Kak kalau tukar baju tips untuk kesehatan kulitnya gimana ya Kak? Mungkin ini Kak buat teman-teman yang awam ya, masuk aku sendiri belum pernah juga kan buat kayak tukar baju itu Kak. Iya ya. Tipsnya gimana Kak gitu buat tetap bisa jaga kesehatan kulit gitu? Aku juga kebetulan belum pernah sih tukar baju, cuman aku tahu-tahu ada di Indonesia kayak gitu. Mungkin tipsnya sama aja kayak kita beli apa ya, thrift shop gitu nggak sih, beli barang bekas. Baiknya sih kayak dicuci dulu gitu pakai air panas supaya benar-benar biar nggak worry aja sih Kak. Biar kayaknya kumannya tuh udah mati gitu sih. Iya sih Kak, bener Kan Kak. iya sama kayak kita beli barang bekas gitu jatuhnya. Iya, bener Kak. Terus lanjut ya Kak, ini dari Yulianti Kusuma Stuti. Bahan linen yang digunakan oleh Amecu apakah produk lokal atau impor Kak? Saya berapa kali mencari bahan linen, kalau yang lokal dan yang bagus yang impor tapi tentu harganya lebih mahal. Dan itu dia tuh ingin memproduksi Kak gitu. Ini kalau misalnya Kakak punya tips atau tempatnya di mana gitu Kak, bisa kasih tahu gitu. Iya, sebenarnya dulu ini tuh tantangan pertama sih waktu bikin brand Naimeju. Kenapa? Karena dulu tuh sebelum kayaknya 3 tahun lalu tuh linen nggak se kayak booming kayak sekarang gitu. Dan emang cukup susah nyarinya karena kalau dilihat dari karakteristiknya kayaknya si produksi awalnya tuh bukan di Indonesia gitu, jadi emang rata-rata yang ngeproduksi di India atau di di mana ya, banyaknya sih dari India. Jadi awalnya aku dapet linen itu di toko, aku kasih tau aja nih, di Pasar Baru tuh kan ada toko baju, di atasnya tuh ada toko baju kayak brokat gitu. Nah, di situ ada link, aku nemu itu bener aneh banget. Tapi emang biasanya tuh itu kan impor, dan yang impor tuh kebanyakan nih orang-orang India itu gitu. Mungkin kamu bisa coba cari-cari lagi aja di situ. Terus emang beda sama linen katun. Kalau linen katun tuh apa ya? Ya bukan pure linen sih sebenarnya itu tuh. Dan IMAC juga sebenarnya kita jual produk yang pakai linen katun sih. Jadi ada linen katun, ada pure linen gitu. Emang harga pure linen tuh emang jauh lebih mahal karena ya itu balik lagi ke kualitasnya, ketahanannya gitu. Karena sebenarnya kalau katun linen tuh ya dia nggak bisa memenuhi apa ya, karakteristik yang aku tadi jelasin tentang pure linen gitu. Oke Kak, ini Kak ada pertanyaan dari Firdaus Andri. Kak, apakah Ameju bakal bikin buat cowok juga Kak? Itu gimana Kak? Sebenarnya ini tuh banyak juga sih yang kayak pengen gitu. Tapi untuk saat ini aku masih fokus di untuk pakaian wanita sih, karena kan aku tuh dalam ngedesain tuh pertama aku ngebayangin kalau aku yang pakai gitu loh. Jadi aku tuh customer pertamanya dulu nih, aku suka kah atau modelnya tuh bagus atau enggak, apakah ini benar-benar kayak emang desain yang bisa dipakai, yang timeless, misalnya yang bisa dipakai di acara formal atau santai gitu. Sedangkan untuk kalau aku bikin laki-laki, aku masih belum kebayang gitu sih untuk desainnya kayak gimana.
gitu. Tapi mungkin kedepannya nggak menutup kemungkinan sih. Tuh, gitu Zira. Oke Kak, Gitu. lanjut Kak. Pertanyaan dari Yuliani Kusuma Stuti lagi. Ya. Eh, apakah sisa-sisa kain di air terjun itu benar-benar termanfaatkan Kak? Atau tetap ada sisa gitu Kak? Em, Sebenarnya untuk kan aku kan biasanya yang aku bikin sesuatu tuh itu biasanya yang aku buat dari pure linen. Jadi kalau misalnya belum aja kali ya, jadi ada beberapa kain gitu yang masih aku simpan yang belum aku pakai, tapi mungkin akan aku manfaatin sih pasti, karena dari dulu karena aku suka ngejahit, jadi aku tuh nggak pernah buang kain-kain sisa, emang aku simpenin, entah itu buat aku pakai apa ya di rumah, bikin apa ya, biasanya aku bikin yang buat megang ke kompor gitu, atau apa ya aku namanya nggak tahu, terus mungkin bikin tempat tisu, tapi nggak selalu sama aku itu dikasih ke customer gitu sih, tapi tetap aku manfaatin gitu. Biasanya yang aku kasih ke customer tuh yang bagus-bagus aja. Oke Atau masih biasanya lagi ya? biasanya dulu juga aku pernah tuh kayak bikin apa ya, bikin bantal tapi dari kain-kain, nah isinya tuh kain-kain yang kecil-kecil banget, yang kayaknya udah nggak kepake banget. Nah itu biasanya aku tuh kayak kadang suka sayang gitu kalau dibuang, jadi masih suka aku akalin aja dijadiin apa gitu. Boleh lanjut pertanyaannya. Oke Kak, pertanyaan dari Tanti Yudiana. Dia tuh suka pakai baju yang nggak usah setrika Kak. Nah, karena kan di waktu dan energi gitu. Misalnya contohnya jersey, baju jersey gitu kan. Iya. Tapi bahan itu mengandung plastik atau mengeluarkan mikroplastik itu ketika Iya. Iya. itu. Halo. Iya Zra. Ya, udah kan tadi pertanyaannya itu Kak. Jadi dia nanyain apakah bahan itu bahan yang contohnya jersey Kak ya. Itu plastik dan ketika dicuci itu mengeluarkan mikroplastik gitu. Itu pertanyaannya Kak. Kayaknya sih iya ya kalau jersey yang sebenarnya iya sih, dia kayaknya emang mengandung plastik gitu. Sebenarnya linen sendiri karakteristiknya tuh dia kusut gitu loh, jadi kalau orang-orang di luar negeri itu mereka nggak pernah setrika linennya karena emang mereka pengen nunjukin si kusutnya itu, karena emang itu tuh kayak ciri khasnya gitu sih gitu. Oke Kak. Lanjut ya Kak. Ini pertanyaan dari Maisa Akirana. Ini udah dijawab sih Kak Bunda. Apakah ada bahan pakaian lain selain linen? Ini udah dijawab tadi kan Kak? Jadi nggak usah ya. Iya, Lanjut boleh. aja pertanyaan dari Triska Manula. Minta tipsnya Kak, baju saya warna putih, anting dari besi kayak gitu. Terus karatan nempel ke baju. Gimana cara ngilangin karat yang nempel di kain tersebut? Jadi Apa ini yang nempel? Sorry. yang nempel itu besi Kak. Jadi tuh dia tuh kancingnya kan dari besi Kak. Terus tuh Iya. baju gitu kan Kak. Nah, yang tuh bikin apa karatan di bajunya itu Kak. Begitu. Tapi maksudnya aku pengen tahu udah dicoba dipakein apa aja gitu. Kalau aku biasanya itu tuh dikucek pakai sabun batang mandi itu biasanya hilang sih. Tapi kalau udah nempel banget biasanya emang susah hilang. Dan beberapa kain tuh kalau dikucek tuh malah jadi kayak rusak gitu sih sebenarnya. Paling gitu sih. Coba dikucek-kucek pakai sabun mandi yang batang itu tuh agak-agak ampuh sebenarnya kalau buat ngilangin kayak flek-flek apa noda-noda gitu. Oke Kak, lanjut ya Kak. Ini pertanyaan dari Faris Maulana. Pertanyaannya bagus nih Kak, agak panjang. Jadi aku bacain aja Kak ya. Boleh.
Sustainable dapat tercapai jika memperhatikan proses produksi seperti efisiensi bahan, pemilihan material, dan sebagainya. Proses distribusi dan saat penggunaan oleh konsumen. Nah, bagaimana cara Amecu dalam mendesain pola baju agar meminimalisir sampah kain? Dan bagaimana cara saat distribusi Amecu agar saat packaging itu meminimalisir penggunaan plastik gitu? Pertama, saat pas contohnya kayak di JNE gitu Iya. Kak gitu. Iya, dari tadi tuh Pola baju. oh ya, Mendesain baju agar minimalis. sebenarnya desain pertama IMG itu ada namanya menghela top. Dia tuh bentuknya kayak emang kotak gitu. Jadi awal aku bikin banget tuh emang itu tuh kayak zero waste pattern gitu. Nah, paling biasanya aku berusaha bikinnya tuh kayak kan kalau misalkan ya kain tuh kan gitu deh, aku susah jelasinnya, tapi emang aku selalu mikirin ke sana sih, jadi gimana supaya si kain tuh nggak banyak kebuang gitu loh. Biasanya karena aku lumayan bisa ngejahit, jadi aku biasanya coba-coba dulu di rumah kayak gitu. Terus yang kedua tadi apa ya? Yang kedua, bagaimana cara meminimalisir sampah, terutama pada saat packaging, Kak? Nah, awalnya tuh awal-awal itu juga aku tuh kan masih pakai plastik gitu kan. Jadi dari penjahit tuh satu baju satu plastik gitu. Awalnya aku bingung kayak kan aku kan sampai ke customer tuh nggak ada plastik kan. Jadi sebelumnya emang aku tuh masih berproses sih, dan sampai detik ini aku masih belajar banyak banget supaya si IMHU ini bisa jadi lebih baik terus gitu. Terus untuk saat ini sih biasanya untuk meminimalisir si plastiknya, tapi aku tetap butuh plastik itu karena kan kita nggak tahu ya dari penjahit ke sini kan kadang aku nggak selalu menggunakan mobil gitu, misalnya pakai transportasi apa gosen itu tuh aku tetap butuh plastik supaya misalkan tiba-tiba hujan atau apapun tuh tetap baik gitu si produknya. Jadi dalam satu plastik saat ini tuh aku bisa masukin 3 sampai 5 produk. Nah, terus biasanya plastiknya sama aku dikasihin lagi tuh ke penjahitnya. Karena kan plastiknya tuh masih bagus gitu loh. Jadi emang gak sekali pakai gitu. Terus cara aku biar apa ya, mengedukasi mungkin dengan bikin konten-konten yang menarik di Instagram kali ya. Biasanya kayak gitu. Jadi orang juga tertarik untuk belajar, untuk lebih tahu, kayak pengen tahu gitu. Boleh gitu kira. Ini ya Kak ya, bukan benar-benar tanpa plastik, cuman mengurangi gitu Kak ya. Mengurangi. Karena sebenarnya kan yang jelek itu kan penggunaan sekali pakai ya. Ya, Gitu. oke Kak. Lanjut Kak, masih ada beberapa pertanyaan Kak. Gak apa ya Kak? Iya ya. Dari Ayah Sofia, bagaimana cara mengedukasi masyarakat yang masih belum sadar tentang limbah fashion gitu Kak? Semisal produk kaos untuk kampanye atau seragam kebersamaan yang sebenarnya cuma sekali pakai gitu. Itu kan sebenarnya kan masalah besar ya Kak ya, kayak eman-eman banget gitu, Kak. Iya. Mengedukasi masyarakat gitu Kak. Mungkin kalau mengedukasi mungkin dengan kalau untuk saat ini mungkin dengan kalau paling efektif tuh dengan bikin konten yang baik sih di Instagram, karena itu ngaruh banget gitu loh. Kayak kadang aku juga mikir ini di luar konteks sih, tapi emang banyak banget gak sih barang-barang yang sebenarnya kita tuh nggak perlu banget gitu. Misalnya ya itu loh, kayak baju partai itu kan sebenarnya bikinnya pakai bahan yang paling murah kan, karena ya itu tujuannya cuma sekali pakai gitu loh. Nah terus kayak souvenir di undangan itu tuh sebenarnya nggak kepake ya sih. Mungkin cara mengedukasinya dengan memulai dari diri sendiri kali ya. Kan dengan memulai mungkin bisa apa ya, menginspirasi orang lain untuk kayak oh iya ya ternyata itu tuh nggak kepake, atau mungkin bisa lebih hemat juga tanpa beli-beli barang yang sebenarnya nggak dibutuhin gitu sih.
Lucu sih Kak, mungkin ini juga Kak, kalau di mahasiswa itu kan apa ya, sering ini kan Kak ada kepanitiaan gitu, kadang kan juga ada Iya. di kepanitiaan, berarti itu mendingan nggak usah ya Kak ya, nggak usah kita desain gitu ya Kak. Atau mungkin bisa diubah jadi dress code kali ya, kayak pakai baju yang warnanya tuh biasanya hitam atau putih, semua orang biasanya punya kayak gitu, warna-warna yang semua orang punya. Atau biasanya sebenarnya kalau baju kepanitiaan kadang masih kepake juga nggak sih buat baju tidur gitu, kalau emang tetap Iya mau Kak, dibuat. ya bener banget. Lanjut lagi ya Kak ya, dari Vice Moana, tren fashion tiap tahun terus berubah. Hal ini dapat menimbulkan budaya konsumtif. Bagaimana cara Amechu dalam menghadapi hal ini? Dan bagaimana cara Amechu dalam mendesain fashion yang timeless? Nah, emang tren fashion itu kan berubah banget, cepet banget berubah. Makanya kalau dari Ejo sendiri gitu ya, aku tuh nggak ke depannya gitu, kita tuh nggak akan ngeluarin misalnya baju yang berganti-ganti tiap tahun. Misalnya aku tuh pingin insya Allah semoga gitu ke depannya jadi menjual produk-produk yang ya sesuai yang basic-basic gitu, jadi sesuai kebutuhan. Jadi bukan yang misalnya udah lewat season ini hilang produknya, nah enggak sih. Jadi kayak kita bikin satu keluarga gitu loh. Nah, si baju tuh ada si ini. Nah, terus jadi orang bisa si produk itu akan ada terus gitu di Ecu. Terus tadi apa lagi? Satu lagi yang pertanyaannya. Aku lupa. Satu lagi tuh bagaimana cara Amechu dalam mendesain fashion yang timeless Kak? Nah, itu aku banyak research sih, kayak ngeliat biasanya aku ngeliat sih kayak apa nih baju yang dari dulu sampai sekarang tuh kayaknya nggak jadi aneh gitu kalau dipakai. Kadang kan ada ya, aku kadang ngerasa kayak warna tuh bener-bener ngaruh banget gak sih? Misalkan lagi tren warna ungu, lilac gitu ya, misalnya ungu muda gitu. Saat tren itu tuh aku tuh kadang ngeliat, ih bagus banget ya gitu. Terus tapi kalau udah lewat tuh tiba-tiba jadi biasa aja gitu loh. Sengaruh itu sih sebenarnya si tren baju tuh kayak bikin kita di dalam kesadaran tuh ngerasa sesuatu bisa jadi bagus, tapi di lain waktu bisa jadi enggak gitu loh. Nah, mungkin aku dari pemilihan warna atau dari ya itu biasanya aku riset dulu dan aku cobain juga gitu. Kalau misalnya aku biasanya selain research aku pakai feeling sih, kayak oh ini bagus, aku suka, nah biasanya aku buat gitu. Itu sih ya, semakin gelap ya. Oke lanjut nih Kak. Ini pertanyaan terakhir sih Kak. Ya, Dari Idiat Ampuh. Berkat warna-warna baju, apa yang paling baik? Berwarna putih atau hitam Kak gitu. Ini mungkin lebih ke supaya kita beli baju warna yang paling baik. Mungkin ini lebih ke perspektif Kakak sih. maksudnya lebih baik bagus hitam atau putih gitu maksudnya? Santai Kak. Oh, balik lagi ya, kalau warna tuh selera nggak sih, tapi sejauh ini putih dan hitam menurut aku dua-duanya bagus, tapi kalau harus pilih salah satu kayak aku milih hitam deh. Gitu. Oke Kak. Ini karena udah bisa yang tanya Kak. Mungkin ada yang mau tanya lagi atau enggak gitu. Kalau misalnya nggak ada, langsung aja gitu. Langsung setting langsung apa namanya setting closing statement dari Kakak. Iya, boleh. Udah ya? Nggak ada pertanyaan lagi ya? Zak? Kayaknya udah Kak. Udah nggak ada yang setting. Jadi, terima kasih banyak banget untuk yang udah dengerin hari ini. Semoga bisa sedikit ngasih masukan atau kayak ngerubah, oh jadi kepikiran sesuatu sama kalian dari materi-materi yang aku kasih hari ini gitu. Dan semoga, aku sih berharap di 5 tahun, 10 tahun ke depan kita tuh sebagai masyarakat bisa lebih aware, lebih sadar, lebih apa ya, lebih
lebih cinta lah sama lingkungan gitu. Jadi kayak semua hal tuh saat ngambil keputusan tuh bisa berdasarkan baik nggak ya untuk lingkungan gitu. Itu kayaknya senang banget sih aku kalau kayak gitu karena aku juga suka kan di dunia ini, di dunia fashion ini. Terus semoga orang-orang bisa lebih sadar sih, dan aku semoga balik lagi ke judulnya, semoga sustainable tuh bisa jadi lifestyle yang baru mulai dari saat ini sampai ke depannya gitu. Terima kasih untuk yang udah ngedengerin ya. Oke, makasih juga Kak buat closing statement-nya. Makasih juga buat semuanya ya, gitu udah gabung ikut diskusi kita. Ini apa nih teman? Oke, ini langsung aja teman-teman karena waktu juga udah jam 17.01, udah mau maghrib bentar lagi ya di beberapa daerah. Ini habis ini kita, habis ini bakal ada form feedback gitu, bakal di share di grupnya, kalian bakal isi ya ntar buat evaluasi. Terus sebelum ini jumpa dulu teman-teman, kita foto sebentar ya teman-teman, foto buat dokumentasi. Boleh nyalain kameranya, gak apa-apa. Buat host nanti tolong ini ya, tolong fotoin ya hostnya. Semuanya boleh nyalain kameranya. Ini ya teman-teman, hitungin. Sekali lagi teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, ada juga kakak Kalisa, sangat bermanfaat sekali kak. Iya, aku seneng banget hari ini. Makasih ya semuanya. Selamat Selamat sore. Ya teman-teman, kalau mau materi jangan lupa isi feedback formnya ya. Nanti linknya bakal di-share di grup. Oke. Thank you semua. Ya, terima kasih panitia, terima kasih Kak Clarissa. Sangat bermanfaat. Kembali kasih. Terima kasih. Terima kasih kembali. Semuanya. Sampai ketemu lagi. Oh, jangan lupa besok juga masih ada ya. Besok sama Minggu. Ya, dokter. Ya. Terima kasih teman-teman.